Pemirsa, setelah mencabut subsidi BBM jenis premium, kemudian mencabut subsidi tiket kereta api jarak jauh, pemerintah kembali mencabut subsidi gas LPG 3 kg menjadi Rp45.000 per tabung. Pemerintah tengah mengkaji skema pemberian subsidi langsung pada gas LPG 3 kg. Skema subsidi tersebut membuat harga gas LPG menjadi Rp45.000 per tabungnya. Kenaikan harga ini tidak terlepas dari rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar pemberian subsidi tepat sasaran untuk masyarakat golongan kurang mampu. Dengan adanya skema ini, masyarakat golongan kurang mampu akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera yang di dalamnya sudah berisikan saldo Rp42.000 hingga Rp45.000 untuk membeli gas LPG 3 kg. Jika skema pemberian subsidi terlaksana, harga tabung gas LPG 3 kg saat ini menjadi harga keekonomian seperti gas LPG 12 kg. Namun, banyak masyarakat tak yakin skema pemberian subsidi dalam pelaksanaannya akan sesuai harapan. Mengingat beberapa kebijakan subsidi yang dilakukan dengan menggunakan kupon selalu menimbulkan permasalahan di lapangan. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, darurat korupsi dan narkoba menjadi tantangan besar bagi LSM Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 atau LAKI P45. Untuk itu hal tersebut menjadi ranah perjuangan bagi para Laskar Anti Korupsi di Medan. Menyadari semakin parahnya perilaku korupsi dan narkoba di tanah air, menjadikan para laskar anti korupsi menyatukan langkah untuk memberantasnya secara bersama. Dalam memperkuat jejaring laskar itu, pada Rabu 26 Maret 2015 kemarin, DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 atau LAKI P45 Medan periode 2015-2020 resmi dilantik. Diharapkan, dengan terbentuk Laskar Anti Korupsi yang baru ini, maka upaya untuk pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Ketua DPP LAKI P45 didampingi Sekjen LAKI P45 menyerahkan patakan LAKI P45 kepada Ketua terpilih Saharudin untuk mengibarkan panji-panji anti korupsi di Medan dalam 5 tahun ke depan. Saharudin merupakan salah satu tokoh dan pejuang anti korupsi di kota Medan. Diharapkan kepemimpinan Saharudin mampu memperkuat aliansi LSM anti korupsi di kota Medan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Haji Ajib Shah yang diwakili Ketua Komisi D DPRD Sumut, Mustofa Wiyah, secara tegas mengatakan kasus korupsi dan narkoba adalah masalah serius bangsa ini. Kata Mustofa Wiyah, karena seriusnya masalah korupsi dan narkoba, maka harus dilakukan upaya-upaya khusus, diantaranya adalah meningkatkan peran Laskar Anti Korupsi. Korupsi dan narkoba pada saat ini menjadi problema yang serius di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama dan budaya, serta kekayaan dan keindahan alam yang seharusnya Indonesia bangga karena tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Namun kebanggaan tersebut harus terpendam karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan kasus korupsi dan narkoba yang cukup tinggi. Karena spektrum perilaku korupsi yang demikian luas, maka diperlukan upaya lain untuk memberantas tindak pidana korupsi dan narkoba, yaitu dengan dilaksanakannya pembekalan anti korupsi dan narkoba pada peserta yang mengikuti pembekalan pada hari. Pelantikan DPC LAKI P45 Medan ditandai dengan pembekalan kepada Laskar Anti Korupsi di Medan. Pembekalan disampaikan oleh Dirjen Kebang Poldep Dagri, Indra Baskoro, Sekjen LKP 45 Muhammad Hasbi Ibrahim, Kepala Kesbangpol Sumut Edi Sofyan, PLT DPC Demokrat Ramadan Pohan. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 mengajukan 5 tuntutan dalam pemberantas korupsi di Indonesia. 5 tuntutan itu merupakan perubahan sistem hukum. Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 atau DPC LAKI P45 mewarnai gerakan masyarakat anti korupsi di Kota Medan. Kota Medan merupakan salah satu kota yang subur praktik korupsinya. Bahkan belum lama ini, pelaku korupsi nekat menembak relawan anti korupsi.
Diharapkan dengan terbentuknya DPC Laki P45 mampu mendorong energi baru bagi penggiat anti korupsi melakukan pencegahan, membongkar, dan menyeret pelakunya ke ranah hukum. Ketua DPC Laki P45 yang baru dilantik, Saharudin, secara tegas mengatakan siap mendorong gerakan Laskar dalam memberantas korupsi dan narkoba. Di Indonesia, dan bahwa Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara juga tidak lepas dari imbas kekhawatiran anak-anak bangsa ini. Sebagai kota yang cukup potensial, dikenal sebagai daerah multi etnik atau miniaturnya Indonesia, Kota Medan harus berkomitmen untuk sedikit demi sedikit lepas dari stigma daerah korup serta tempat yang subur bagi peredaran narkoba. Di bawah kepemimpinan Abangda Haji Tengku Julmi Eldin, Laki P45 Kota Medan berharap itu dapat dilaksanakan, dan Laki P45 Kota Medan siap menjadi mitra strategis untuk memberikan koreksi dan solusi bagi Medan bangkit, berhias, dan berbenah. Juga menyiapkan rancang bangun, pelantikan dan pembekalan 21 kecamatan se-Kota Medan pada tanggal 17 sampai 18 Mei 2015 di Asrama Haji Medan, serta dilanjutkan tanggal 9 sampai 10 Oktober 2015 untuk pembekalan 151 kelurahan dan 2.000 lingkungan di Kota Medan. Sementara itu, Sekjen Laki P45 Muhammad Hasbi Ibrahim menyampaikan penyesalannya di mana pasca reformasi korupsi tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Hasbi mengatakan dalam 5 masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Hasbi juga kemudian mengajukan 5 usulan penting dalam upaya memberantas korupsi, yakni dengan pengubahan sistem hukum Indonesia. Yang kami sedih ketika era reformasi bergulir, pegiat anti korupsi dan narkoba tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Di kabupaten kota, kecamatan hadir di sana sini. Namun korupsi juga semakin menjamur di kabupaten kota sampai pelosok. Satu, hukum mati koruptor. Setuju? Yang kedua, miskinkan koruptor. Yang ketiga, pembatasan transaksi tunai. Yang keempat, pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik, Pak, tidak ada oknum-oknum polisi yang kaya raya, yang rekening gendut. Tidak ada oknum-oknum kejaksaan kaya raya. Tidak ada oknum-oknum hakim yang kaya raya. Tidak ada pejabat gubernur, bupati, wali kota, camat, desa seperti Bribtu Labora Sitorus punya triliunan. Solusi yang terakhir, yang kelima, menurut saya adalah solusi jitu. Walaupun sekarang ini dalam sayup-sayup di Jakarta, berikan penyidik KPK. Penyidiknya otomatis dari Polri yang terbaik, dari kejaksaan. KPK dengan polisi yang bersih, dengan jaksa yang bersih, membersihkan hakim di Mahkamah Agung, hakim di pengadilan tinggi, hakim di pengadilan negeri. Kalau sudah KPK kuat, polisi kuat, jaksa kuat, hakim kuat, otomatis gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah dengan sistem yang tadi tidak akan berani lagi korupsi, Pak. Usai pelantikan DPC Laki P45 Kota Medan akan dilanjutkan dengan pengembangan organisasi hingga ke kecamatan dan kelurahan di Kota Medan. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, polemik hak angket DPR RI yang ditujukan untuk Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Salah satunya politisi senior Akbar Tanjung yang memberikan tanggapannya. Koalisi Merah Putih mengusung angket terhadap Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly. Pernyataan deklarasi angket itu diberi judul "Melawan Begal Demokrasi Laoly". Namun, hak angket ini menjadi polemik lanjutan di DPR RI. Pro dan kontra mewarnai hak angket ini. Ada yang mendukung karena begitu jelasnya intervensi pemerintah terhadap partai politik yang ikut dalam barisan Koalisi Merah Putih sebagai oposisi. Politisi senior Akbar Tanjung mengatakan campur tangan pemerintah kepada partai politik yang menjadi oposisi pemerintah, hal ini tentu tidak dibenarkan.
Akan lebih bijak jika pemerintah menunggu hasil persidangan terlebih dahulu karena bentuk intervensi kepada partai politik akan merusak demokrasi. Dan adanya hal-hal yang terkait dengan soal kepentingan gitu toh. Jadi ya saya kira tentu tidak bisa lepas dari soal-soal itu. Sejauh soal-soal konflik dan soal-soal kepentingan itu masih bisa di-manage melalui aturan-aturan yang ada, ya silakan aja. Seperti tadi itu, ya katakanlah ada kepentingan pemerintah mengesahkan Agung Laksono gitu dah. Tapi dalam sistem politik kita juga dimungkinkan adanya kekuatan yang untuk mempertanyakan kebijakannya itu. Nah itulah yang dilakukan oleh hak angket. Nah karena itu ya pemerintah juga harus menjelaskan putusannya dia itu. Akbar juga mengapresiasi langkah KMP yang berencana mengajukan hak angket terkait putusan Menkumham untuk Golkar dan P3, apalagi Golkar merupakan gerbong terbesar dari KMP. Arina Nurrohmah, Raffi Bahtiar memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri resmi mengesahkan ketentuan terkait penggunaan jilbab bagi polwan di seluruh tanah air. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan surat keputusan mengenai ketentuan bagi polisi wanita atau polwan menggunakan jilbab. Terhitung sejak surat keterangan dari Kapolri tersebut diterbitkan, yakni Rabu 25 Maret kemarin, ketentuan terkait penggunaan jilbab bagi polwan resmi diberlakukan. Lahirnya payung hukum resmi terkait penggunaan jilbab bagi polwan ini diinformasikan melalui akun media sosial Facebook yang dikelola oleh Divisi Humas Mabes Polri yang menyampaikan terkait penyebutan serta penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Keputusan tersebut disambut gembira sejumlah masyarakat muslim di tanah air. Salah satunya adalah dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI yang terdiri dari 12 ormas Islam di tanah air. Di mana sebelumnya, LPOI mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menerbitkan aturan baru sehubungan dengan penggunaan jilbab oleh polisi wanita atau polwan selama menjalankan tugas. Diketahui sebelumnya, polemik terkait jilbab dan polwan ini terjadi setelah Kapolri Jenderal Sutarman berencana akan mengimplementasikan gagasan polwan untuk berjilbab. Akan tetapi gagasan tersebut ditolak oleh Wakapolri waktu itu, yakni Komjen Polisi Ugroseno, yang menilai kebijakan untuk polwan menggunakan jilbab belum bisa segera dilakukan, mengingat belum ada surat keputusan dan peraturan yang jelas untuk pengimplementasiannya. Sekarang, setelah dikeluarkannya surat keterangan ini, diharapkan dapat kembali memacu spirit polisi wanita muslimah untuk menggunakan jilbab dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di tanah air. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, bagi ibu yang sedang hamil sebaiknya waspada. Para peneliti dari Amerika Serikat menemukan bahwa polusi udara ternyata memberikan dampak buruk terhadap perkembangan janin. Bagi para ibu yang sedang mengandung, sebaiknya berhati-hati dengan bahaya polusi udara. Dari penelitian yang telah dilakukan, pajanan polusi udara ternyata berpengaruh buruk terhadap otak anak, khususnya proses berperilaku dan gangguan hiperaktivitas atau ADHD. Dari studi pencitraan yang dilakukan pada 40 anak usia sekolah menunjukkan, pencemaran udara beracun akibat asap buangan kendaraan atau pembakaran batu bara dan rokok ternyata mampu melewati plasenta yang kemudian mempengaruhi otak anak yang belum lahir. Sedangkan dari percobaan pada hewan yang dilakukan peneliti dari Children's Hospital Los Angeles dan Columbia University, polusi bisa mempengaruhi perilaku dan menghambat kemampuan belajar. Dari percobaan tersebut, hubungan kuat antara peningkatan pencemaran poliklik aromatik hidrokarbons pada prenatal, sehingga menyebabkan penyusutan seluruh materi putih di belahan kiri otak.
Sebelum penelitian ini, beberapa peneliti Columbia University juga telah melaporkan bahwa pencemaran karbon di udara juga mengganggu perkembangan saraf, berkurangnya IQ verbal, serta kecemasan. Namun penelitian ini masih terbatas pada populasi minoritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan rendah. Tapi kedepannya peneliti akan melakukan studi yang jauh lebih besar untuk mempertegas dan memperluas temuan lainnya. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, tingginya pengguna Twitter di Indonesia menjadi potensi bagi Twitter untuk meningkatkan diri sebagai mikroblog terbesar. Bentuk kerjasama pun dilakukan, satu di antaranya mengoptimalkan Twitter sebagai media sosial untuk peringatan bencana. Setelah dikunjungi pendiri Facebook Mark Zuckerberg, kini giliran Chief Executive Officer Twitter Dick Castolo yang juga ikut menyambangi Jakarta. Kedatangan CEO Twitter Dick Castolo disambut oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Kedatangan CEO Twitter ini bukan tanpa tujuan. Tingginya animo masyarakat Indonesia terhadap gadget, khususnya smartphone. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mudah beradaptasi dengan berbagai aplikasi. Hal itulah yang membuat Dick Castolo ingin berkunjung ke Jakarta. Kunjungan Dick Castolo juga sekaligus meresmikan kantor perwakilan Twitter yang ada di Jakarta. Bukan tanpa alasan Twitter membuka kantor di Jakarta. Besarnya populasi penduduk di Indonesia menjadi pasar potensial bagi Twitter. Apalagi Indonesia sebagai salah satu di antara negara yang menyumbang jumlah pengguna terbesar. Ada 4 hal yang menjadi prioritas Twitter, yaitu pengguna, pelaku bisnis, pendidikan, dan komunitas. Twitter juga menyediakan data yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Penanganan Masalah Kemanusiaan atau Bappenas. Dalam waktu dekat, Twitter berencana mengoptimalisasi fungsi microblog sebagai peringatan dini bencana. Dengan adanya aplikasi itu di Twitter, maka pengguna bisa saling memberikan informasi soal bencana. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU berharap mampu menjadikan mahasiswa sebagai kader Muhammadiyah masa depan. UMSU berupaya mencetak kader Muhammadiyah masa depan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, diharapkan mampu melahirkan kader dan mahasiswa Islami masa depan yang unggul. Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan Biro Kemahasiswaan UMSU telah menggelar 4 kali pengkaderan untuk angkatan terakhir berlangsung 21 hingga 22 Maret kemarin. Pengkaderan yang dikemas melalui paket kajian Al-Islam dan Muhammadiyah itu berlangsung selama 2 hari untuk masing-masing angkatan. Sekitar 100 mahasiswa dari berbagai fakultas dinyatakan lulus. Pengkaderan yang diikuti sebanyak 150 mahasiswa untuk 4 angkatan adalah mahasiswa penerima paket bantuan beasiswa bidik misi dari pemerintah. Mereka adalah calon mahasiswa unggul karena lulusan SMA terbaik dari sekolahnya. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMSU Radiman MSI berharap program pengkaderan lewat kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini mampu membangun mahasiswa unggul yang Islam. Radiman juga berharap ke depannya mereka akan menjadi kader Muhammadiyah masa depan. Program pemerintah untuk mahasiswa yang kurang mampu. Tentunya kita berharap karena ini adalah merupakan program pemerintah yang ditumpangkan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya kita berharap menjadi mahasiswa ini menjadi salah satu panutan bagi mahasiswa lain. Dengan adanya KIAM tentunya kita berharap mereka yang pertama adalah menjadi anggota Perserikatan Muhammadiyah, aktif di ranting cabang maupun daerah Muhammadiyah yang pertama. Yang kedua, kita berharap peserta bidik misi nantinya akan menjadi simpatisan. Tapi paling tidak mereka tidak membenci Muhammadiyah. Dengan ini sudah 4 angkatan dengan jumlah 142 mahasiswa. Muatan KIAM itu lebih banyak kepada kegiatan ibadah, baik ibadah mahdhaf maupun ghairul mahdhaf. Salah satunya adalah kegiatan ibadah praktis yang sesuai dengan panduan dari Tatbik Muhammadiyah. Kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah dikemas dengan materi kajian akhlak, kajian ibadah,
tahsin Al-Quran, Fathul Qulub, dan sholat malam berjamaah, serta latihan ceramah. Materi lainnya adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, dan Profil Kader Muhammadiyah. Pengkaderan ditangani langsung oleh ulama Muhammadiyah yang tergabung di dalam Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UMSU. Mahasiswa UMSU peserta pengkaderan menyampaikan apresiasi dan bangganya atas kegiatan pengkaderan tersebut. Kami merasa bangga mengikuti kegiatan siang ini, di mana kami dapat menambah dan meluruskan pemahaman-pemahaman seputar ibadah yang selama ini dilakukan secara turun-temurun oleh kita. Sehingga Bapak Ibu memberikan kontribusi aktif dalam mengembangkan generasi muda yang cinta akan Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Telah mengikuti kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi 2014-2015. Dan semoga saya menjadi salah satu kader terbaik Muhammadiyah. Dan semoga saya menjadi mubalik Islam. Semoga saya menjadi Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Surakarta dipilih menjadi tuan rumah acara kemajuan lokakarya hak-hak anak. Kelas dan manajemen sekolah kegiatan ini diprakasai oleh LAN University Swedia dan berlangsung mulai 21 Maret hingga 2 April 2015. Indonesia berperan aktif mengimplementasikan konvensi hak-hak anak dalam berbagai kebijakan. Hal ini merupakan bukti sebagai salah satu dari 93 negara yang meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak. Bekerja sama dengan LAN University, Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai wakil Indonesia menjadi tuan rumah program training internasional tingkat lanjut tentang hak-hak anak, manajemen kelas, dan manajemen sekolah. Karena Universitas Muhammadiyah bersama sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah Surakarta berpartisipasi mengimplementasikan yang mengakomodasi kepedulian terhadap hak-hak anak dalam manajemen pembelajaran dan manajemen sekolah. Acara ini diikuti oleh 11 negara, yaitu Kamboja, Cina, Mesir, Ethiopia, Malawi, Namibia, Afrika Selatan, Tanzania, Vietnam, dan Zambia. Program yang didukung oleh The Swedish International Development Cooperation Agency ini bertujuan melihat kemajuan implementasi proyek di masing-masing negara. Pada akhir acara diharapkan mampu membuat masing-masing negara untuk melakukan implementasi nyata hasil konvensi PBB tersebut. Ya, jadi hari ini diselenggarakan international training on child right, classroom and school management yang dihadiri oleh 12 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Swedia, China, Vietnam, dan lain-lain termasuk dari Mesir, Timur Tengah. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk share, untuk berbagi bagaimana menghandle hak-hak anak dalam pendidikan. Sehingga dari 12 delegasi negara akan melakukan kegiatan selama 10 hari di kota Solo yang dimotori oleh UMS dan LAN University dalam rangka diseminasi atau berdiskusi tentang program-program yang telah dilaksanakan oleh masing-masing tim di negaranya masing-masing. Tim TVMU memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar seminar Kebangsaan Indonesia Harmoni. Acara ini merupakan rangkaian acara Milad IMM yang ke-51. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar seminar Kebangsaan Indonesia Harmoni. Acara ini dihadiri oleh tokoh bangsa antara lain Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR RI Pemerintahan Megawati Akbar Tanjung, serta pakar komunikasi Bakhtiar Ali. Seminar ini juga merupakan rangkaian acara Milad IMM yang ke-51. Wakil Ketua MPR RI menjelaskan saat ini bagian dari 4 pilar bangsa yaitu Pancasila sudah dilupakan oleh banyak rakyat Indonesia. Ada beberapa yang menganggap jika berpedoman pada Pancasila berarti tidak beragama. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan di Indonesia. Ini banyak pihak yang lupa dan melupakan tentang Pancasila ini. Kadang-kadang kalau beringat ya hanya hafal saja.
perilakunya itu. Atau kadang-kadang didikotomikan antara Pancasila dengan agama. Sehingga menjadi seolah-olah kalau umat beragama tidak boleh melaksanakan Pancasila dan tidak boleh wujud Pancasila. Kalau Pancasila artinya tidak beragama. Indonesia terkesan lupa akan perjuangan merumuskan Pancasila. Mulai dari sidang BPU PKI hingga sidang PPKI yang juga dirumuskan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta. Dalam sosialisasi 4 pilar ini juga dijelaskan bagaimana menata bangsa Indonesia dengan keharmonisan, melihat kondisi carut-marut yang terjadi saat ini. Rizky Nurul Ilmi, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Pemirsa tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu tidak lengkap tanpa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Museum Benteng Vandenberg, yakni sebuah benteng bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia. Lantas seperti apa museum tersebut dan apa saja yang terdapat di dalamnya? Saksikan liputan tim TV-mu dari Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini. Museum Benteng Vandenberg. Inilah salah satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Benteng Vandenberg merupakan sebuah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1760 silam. Benteng ini dibangun atas permintaan Belanda dengan dalih untuk menjaga keselamatan Sultan Hamengkubuwono I dan istananya. Sekarang, benteng yang sudah dialihfungsikan menjadi museum ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi favorit yang terletak di kawasan Malioboro, tepatnya di depan Gedung Agung, yakni satu dari 7 istana kepresidenan di Indonesia dan Istana Sultan Yogyakarta Hadiningrat. Memasuki gerbang Museum Benteng Vandenberg ini, kita langsung dapat menyaksikan kemegahan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Menapaki gedung yang berdiri di atas tanah seluas 2,5 hektar ini, kita akan menemukan berbagai benda bersejarah dan koleksi lukisan ataupun foto yang menampilkan perjuangan rakyat dalam meraih kemerdekaan, serta diorama dari sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi di tanah Kesultanan Yogyakarta ini. Dalam diorama yang terdapat di museum ini, kita dapat menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah. Di antaranya, diorama Pangeran Diponegoro yang sedang mengatur strategi dalam perang gerilya melawan Belanda, peristiwa Kongres Budi Utomo, dan berdirinya Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Dan satu di antara peristiwa penting yang diabadikan dalam museum ini adalah momen berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertempat di Komplek Kauman, Yogyakarta. Selain itu, salah satu diorama yang terdapat di benteng ini adalah tentang Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan di dalam Joyodipuran, Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres yang dihadiri sekitar 1.000 orang dari 30 organisasi wanita termasuk Aisyah ini menelurkan keputusan berdirinya Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang juga menjadi cikal bakal peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tiap tanggal 22 Desember.
Potret kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta juga tersaji dalam museum megah ini. Untuk itu pemirsa, untuk mengenal dan membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bangsa ini, serta guna mengenang jasa dan perjuangan para pendiri bangsa, berkunjung ke Museum Frederberg ini menjadi salah satu solusinya. Pemirsa, demikian berita dan analisa hari ini. Bersama saya Rita Hardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.